Alhamdulillah, semua anak-anak sehat semua. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran anak-anak ya. Yang Ibu panggil, lihat ya. Alia, Hadir, Bu. Alisya, Hadir, Bu. Anda, Hadir, Bu. Arefa Salsabila, Hadir, Bu. Charles Asmadi, Hadir, Bu. Dafa Juliansa, Hadir, Bu. Dera Afiko, Hadir, Bu. Aji Valentino, Hadir, Bu. Gilang Ramadan, Hadir, Bu. Izi Juliansa, Hadir, Bu. Roselina Adabia, Hadir, Bu. Salsa Ferawinata. Ya. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah dapat hadir seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada hari akhir. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah tahu bagaimana dengan hari akhir? Sudah. Siapa yang sudah pernah melihat hari akhir? Belum ada. Sudah ada yang mengetahui bagaimana hari akhir? Belum ada. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari-hari akhir. Maka dari itu nantinya anak-anak akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk meyakini bahwasannya kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Kita semua akan mengalami yang namanya kembali kepada Sang Pencipta. Nah, semangat ya untuk belajar supaya kita menjadi orang-orang yang telah siap menghadap kepada Sang Holik pada saat nantinya dengan membawa iman, bekal, takwa kita kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah, sholat, bersedekah, serta selalu berbuat baik. Itulah untuk bekal kita nantinya. Kita lanjutkan. Iman kepada hari akhir. Siapa yang tahu apa arti iman dulu? Apa arti iman? Ya ada Pak. Iman artinya Iman artinya percaya. Arti iman adalah percaya.
Jadi rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Berarti iman kepada hari akhir artinya ya, Rasulullah dan dia kita semua makhluk Quran Allah Subhanahu wa taala akan musnah. iya, tepat. Ada yang lain? Sudah tahu. Iman kepada hari akhir artinya kita percaya bahwa nantinya alam semesta beserta isinya ini akan mengalami kehancuran. Nah, itu adalah artinya. Sekarang, tanda-tanda hari akhir. Bagaimana? Ayo, silakan Zeni. Banyak perempuan bertingkah laku seperti laki-laki, Pak. Banyak perempuan bertingkah laku seperti laki-laki. Ada yang lain? Ayo, Bu. Ya, Alicia. Kejahatan semakin banyak terjadi seperti yang kita lihat di media. Kejahatan semakin banyak atau merajalela seperti kita lihat di media. Apakah itu televisi, handphone, ataupun mungkin pengalaman kita pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya apa lagi? Ayo, Bu. Ya, Alia. Banyak ulama yang meninggal dunia. Banyaknya ulama yang wafat atau yang meninggal. Jadi sekarang sudah dapat kita lihat di media sosial kemarin seperti Ustadz atau Syekh Ali Jabir, para ulama yang benar-benar membimbing, menuntun umat manusia ini ke jalan kebenaran, mengikuti ajaran Allah, telah wafat mendahului kita. Ya, itu salah satu contoh tanda dari hari akhir. Selanjutnya apa lagi? Ya, Banyak orang-orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. banyak orang-orang yang ingin meraih kesenangan di dunia tanpa memikirkan bekal yang akan dibawa nanti pada saat kita mengalami hari akhir atau hari musnahnya seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya, kalau tanda-tandanya kita sudah tahu. Nah, sekarang pada saat telah hancurnya alam semesta ini, kita akan mengalami beberapa kehidupan. Beberapa kehidupan di mana ada tempat-tempat setiap manusia itu nanti akan mengalaminya. Apa itu? Di nama-nama hari akhir. Yang pertama, siapa yang tahu nama-nama hari akhir? Ya, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as. Apa arti dari Yaumul Ba'as? Ya, Cynthia. Yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, setelah hancurnya alam semesta ini, maka manusia, makhluk hidup yang ada di dunia ini akan mengalami musnah atau kematian. Dan kita nantinya akan dibangkitkan di Yaumul Ba'as. Setelah dibangkitkannya nanti, kita akan diletakkan di mana? Yaumul Masyar. Di Yaumul Masyar. Apa itu Yaumul Masyar? Yaumul Masyar yaitu Yaumul Masyar. Iya, benar. Tempat dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan nanti di suatu lapangan yang sangat luas, yaitu di padang mahsyar. Seluruh manusia yang telah mengalami kematian selama beribu-ribu tahun, selama beratus-ratus tahun, ataupun yang baru setelah hancurnya alam semesta ini nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya, apa lagi? Ya, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Apa yang dilakukan di Yaumul Hisab nanti? Ya, setiap amal perbuatan manusia akan diperhitungkan. Contohnya apa, Nak? Izi? Yaitu hari perhitungan seluruh. Ya, contohnya yang dihitung itu apa, Nak? Amal Keburukan. Iya, amal perbuatan manusia.
baik dan buruk. Perbuatan manusia selama di dunia yang baik atau yang buruk akan diperhitungkan di yaumul hisab. Kita mengenal apa itu iman kepada hari akhir, kemudian kita mengetahui tanda-tanda hari akhir, maka nantinya kita akan mempunyai bekal untuk menghadapi kematian atau menghadapi hari akhir nanti. Nah, di sini ada beberapa hikmah meneladani atau hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja, Nak? Iya, ada apa? Apa, Nak? Setelah orang muslim mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Mendorong manusia untuk lebih tekun dalam ibadah. Berarti kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah. Beribadah itu, Nak, bukan hanya sholat, mengaji, serta beramal soleh. Itu merupakan salah satu hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi kita siapkan diri kita banyak-banyak beribadah. Yang mungkin tadi belum bisa belajar untuk melafalkan huruf-huruf Al-Quran, belajar di pengajian atau belajar dengan orang tua. Yang kedua apa? Saya, Bu. Ya, bila Mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Bagaimana itu contohnya? Kebajikan itu adalah kebaikan. Apa contohnya, Nak? Seperti kita menolong orang tua. Ya, membantu orang tua. Apalagi membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang terlantar, atau membantu anak yatim, dan masih banyak lagi. Jadi kalau di dalam hati kita sudah belajar beriman kepada hari akhir, maka kita telah mempersiapkan diri untuk selalu berbuat kebaikan. Terus apalagi, Nak, hikmah beriman kepada hari akhir? Saya, Bu. Mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Mendorong manusia untuk tidak berbuat kejahatan. Perbuatan jahat itu yang bagaimana, Charles? Perbuatan jahat. Ayo, Bu. Ya, Dera? Mencuri. Ya, mencuri. Apalagi, Palen? Apalagi? Selain mencuri, perbuatan jahat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Siapa lagi, ayo? Saya, Bu. Ya, Nak? Jahil pada teman. Itu salah satu contoh perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu bukan hanya dilakukan dengan orang lain, tetapi bisa dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri bagaimana? Iya, misalnya meminum minuman keras atau khamar, mabuk-mabukan. Terus kalau misalkan kita punya badan yang tadinya sempurna, membawa motor dengan cara kebut-kebutan, itu salah satu berbuat jahat kepada diri sendiri beserta orang lain. Kalau kita pada saat melakukan mengendarai kendaraan tadi dengan cara kecepatan yang tinggi, maka bisa mencelakai orang lain. Begitu juga tadi dengan kejahilan. Mungkin tadi ada teman-teman kalian di kelas ini pada saat mau duduk, terus kursinya kalian tarik. Itu termasuk perbuatan jahat atau usil. Nah, itu adalah kegiatan yang tidak baik. Dari itu kita sebagai umat manusia harus selalu beriman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, insya Allah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, pelajaran kita hari ini sudah Ibu jelaskan. Mungkin di sini ada anak-anak yang ingin bertanya. Cukup jelas? Jelas dengan cara beriman kepada hari akhir ini? Cukup. Iya.
Ibu minta kepada anak-anak silakan mencocokkan atau menjodohkan pertanyaan di buku Pendidikan Agama Islam kita halaman 40. Silakan dikerjakan secara individu, nanti kita jawab bersama-sama. Ya. Soal-soal nak, Kelvin. Kita ucapkan pada hari ini pembelajaran kita iman kepada hari akhir telah selesai. Maka mungkin di sini anak-anak sudah dapat menyimpulkan apa itu hari akhir, tanda-tanda hari akhir, nama-nama hari akhir, serta hikmah mempelajari atau hikmah beriman kepada hari akhir. Siapa yang bisa anak-anak menyimpulkan? Ya, silakan. 1. Hari kiamat pasti akan terjadi. Setiap muslim wajib meyakininya. Ya. Kedua, manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia. Iya, benar. Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, Reva. Hari kiamat memiliki nama lain. Di antaranya Yaumul Ba'as, Yaumul Masyar, Yaumul Jazah, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Iya, bentar. Ada lagi yang bisa? Oh, silakan bilang. Tanda-tanda hari kiamat antara lain: A. Kejahatan merajalela di mana-mana. B. Banyak laki-laki yang bertingkah perilaku seperti perempuan dan begitu juga sebaliknya. C. Minuman keras menjadi minuman sehari-hari. D. Banyak ulama yang meninggal dunia. Dan E. Orang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia dan melupakan akhirat. Iya, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah mulai beriman, sudah mulai memahami apa itu iman kepada hari akhir. Semoga nantinya anak-anak dapat membekali diri, dapat mempersiapkan diri untuk kita menghadapi hari kiamat. Untuk itu, pembelajaran kita pada siang ini telah selesai. Maka Ibu haturkan terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, silakan anak-anak kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Ananda Putra. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberesin nak buku-bukunya, kita pulang.